Pengertian sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya, mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produksinya seperti keringat atau lendir. Selanjutnya, struktur dan fungsi kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi tiga, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis terbagi menjadi 5 bagian lapisan, yaitu stratum corneum yang tersusun dari sel mati berbentuk pipi dan penuh dengan keratin. Lalu stratum lucidum tersusun dari sel gepeng tanpa inti dan mengandung pigmen. Stratum granulosum tersusun dari 2-3 lapis sel gepeng dengan sitoplasma kasar dan terdapat inti. Stratum spinosum terdiri dari beberapa lapis sel poligonal dan juga protoplasma jernih. Lalu stratum basal tersusun dari sel-sel berbentuk kolumna dan pembentuk. Selanjutnya dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan juga saraf. Dermis terbagi menjadi dua, yaitu stratum papillaris yang menonjol ke epidermis, jaringan fibrous tersusun longgar yang berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, stratum reticularis, di bagian bawah yang menonjolnya ke arah subkutan, lebih tebal dan banyak jaringan ikatnya. Nah, ini adalah gambar dermis. Bisa dilihat bahwa epidermis berada di paling atas dan yang keduanya adalah lapisan dermis yang terdiri dari lapisan papillaris dan reticularis. Dan kemudian jika kita beralih ke bawah, kita akan melihat subkutan yang berada di bagian ketiga. Selanjutnya, hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak yang terletak di bawah kulit yang terdiri dari jaringan ikat longgar yang berisi sel dan juga sel lemak. Kita berlanjut ke fungsi kulit. Yang pertama sebagai proteksi, kedua sebagai absorpsi, ketiga resepsi, ada ekskresi, respirasi, termoregulator, cadangan makanan, dan juga sebagai pembentuk vitamin D. Macam-macam kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi dua, yaitu kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tebal ketebalannya sekitar 0,8 mm sampai 1,4 mm. Dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki, terdiri dari lapisan epidermis, diantaranya stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan, basal dan stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum, sedangkan lapisan dermisnya terdiri atas stratum papillar dan stratum reticular. Kemudian kulit tipis memiliki ketebalan antara 0,07 mm sampai 0,12 mm. Meliputi semua permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki. Kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata, berukuran kurang lebih 0,5 mm, sedangkan yang tertebal di bagian punggung yaitu sekitar kurang lebih mm. Berikut ini adalah gambar perbedaan kulit tebal dan kulit tipis. Kulit tipis memiliki rambut, sedangkan kulit tebal tidak memiliki rambut. Cara terjadinya pembentukan melanin adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butir pigmen disebut melanoblast. Yang kedua, di dalam sitoplasma sel terdapat enzim DEPA oksidase. Darah membawa asam amino tirosin. Yang ketiga, tirosin oleh enzim DEPA oksidase dengan bantuan sinar ultraviolet diubah menjadi melanin.
Ada beberapa jenis dari derivat-derivat kulit. Yang pertama rambut, sisik, bulu, kelenjar, kuku, dan yang terakhir tanduk. Rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Rambut berfungsi mengatur suhu tubuh atau isolator dan sebagai organ indera, misalnya pada Fabergé atau rambut sinus. Susunan rambut terdiri atas shaft, akar rambut, folikel, papila, dan 3 lapisan epitel, yaitu kelenjar minyak, otot berekor yang membuat rambut bisa berdiri, pembuluh saraf, dan juga saraf. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Pada bagian proksimal, kuku terbentuk dalam matriks kulit. Dasar kuku terdiri dari sel perikel yang mengalami modifikasi, di mana kuku melekat dengan kuat. Kuku sebagian memperoleh warna dari darah dan sebagian dari pigmen dalam epidermis, terutama melanin. Kemudian ada sisik. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai, seperti pada ikan, ular, ataupun kaki ayam. Macam-macam sisik. Yang pertama sisik kosmoid. Sisik yang dianggap paling primitif terdapat pada Osteichthyes. Yang kedua, sisik paleoniscoid. Terdapat pada bangsa ikan Palaeoniscoidae. Yang ketiga, sisik ganoid. Ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosteidae dan Polypteridae. Yang keempat, sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan Teleosei. Yang terakhir, sisik palakoid. Sisik-sisik palakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Kemudian bulu. Bulu adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada bangsa Aphes dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisik, dengan papila dermis sebagai struktur permulaan. Adapun macam-macam bulu diantaranya, yang pertama pennae. Pennae hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah perile. Yang kedua plumula, yang merupakan bulu-bulu yang kecil dengan racis yang banyak. Yang ketiga filoplumulae, merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus, terdiri dari recis dan rami, kalamus yang telah tereduksi. Selanjutnya, tanduk. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian formal. Adapun macam-macam dari tanduk adalah tanduk kosong, yaitu seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, yang tidak bercabang dan tidak pernah tinggal pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Tanduk yang kedua yaitu tanduk rambut, yang sering disebut pula dengan cula seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula ini atau tanduk rambut tidak dapat terlepas dan tidak pula bercabang. Tanduk yang ketiga yaitu rangga atau antler, yaitu pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivat kulit, lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, kulitnya akan mengelupas. Berikutnya, kelenjar. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan geta atau sekret tertentu. Yang pertama yaitu kelenjar keringat.
berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari dan berbentuk pori-pori halus yang berfungsi sebagai alat sekresi dan berperan sebagai alat pengatur selain dari suhu atau termoregulasi. Selanjutnya, kelenjar ekskrin terdapat di semua kulit. Kelenjar apokrin terdapat di aksil anus, skrotum, labia, dan mayora dan bermuara pada follicle rambut. Selanjutnya, kelenjar mamae yaitu dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar sebasea menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan. Kelenjar ini berfungsi untuk mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antar folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus dan lentur dan lunak. Kelenjar ini terdiri atas kelenjar bau yang terdapat pada cerucut yang biasanya terdapat pula pada sekitar anus atau perineal. Dari peranan biologisnya mempunyai hubungan dengan kehidupan kelamin. Kelenjar kedua yaitu kelenjar meiboim yang terdapat pada kelopak mata. Yang ketiga yaitu kelenjar lakrimal yang juga terdapat pada kelopak mata. Selanjutnya, sistem integumen pada berbagai kelas vertebrata yaitu Pisces, mamalia, amfibi, aves, dan reptil. Sistem integumen pada Pisces. Sistem integumen pada Pisces yaitu struktur anatomi dan fungsinya. Yang pertama, Pisces mempunyai epidermis tipis, hanya terdiri dari satu lapis sel, yang mana sel-selnya ada yang mengalami modifikasi membentuk sel kelenjar mukosa yang mengekskresikan mukus ke permukaan lapisan epidermis sehingga permukaan kulit ikan licin. Sebenarnya fungsinya yaitu berisi pembuluh darah, saraf, jaringan pengikat, sel-sel otot, sel-sel pigmen juga terdapat pada sisik yang terbentuk dan bahan tulang yang terbentuk melalui proses osifikasi. Integumen pada Pisces terdapat sternum spongiosum, sternum compactum, bony part of scale, mucous gland, dan epidermis. Selanjutnya, derivat sistem integumen pada Pisces. Lapisan epidermis pada Pisces terdapat lapisan paling luar dari kulit ikan, bagian yang berhubungan langsung dengan pupuannya. Lapisan epidermis pada ikan selalu basah karena hal ini disebabkan oleh suatu kelenjar yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk dari piala yang terdapat di bagian dalam epidermis yang disebut dengan muskin. Jika zat tersebut bersentuhan dengan air, maka akan berubah menjadi lendir sehingga menyebabkan kulit pada bagian epidermis ikan selalu basah. Kemudian fungsi dari lapisan epidermis. Dari fungsi tersebut untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air yang membuat ikan dapat berenang lebih cepat. Selanjutnya, lapisan dermis. Lapisan kulit dalam atau dermis pada ikan cenderung akan lebih tebal dan susunan yang lebih kompak dari lapisan luar atau epidermis. Dermis mengandung banyak pembuluh darah atau saraf dan jaringan pengikat. Fungsinya dibentuk dalam lapisan ini berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Derivat sistem integumen pada Pisces. Yang pertama yaitu sisik. Bentuk dan ukuran jumlah sisik ikan dapat memberikan gambaran bagaimana kehidupan ikan tersebut, dan sisik ini dibuat dalam dermis sehingga sering diistilahkan sebagai rangka dermis. Kemudian, kelenjar beracun. Kelenjar beracun juga terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang mempunyai modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat mempertahankan diri, menyerang atau melumpuhkan mangsa. Ikan-ikan yang sistem integumennya mengandung kelenjar beracun antara lain ikan-ikan yang hidup di sekitar karang dan ikan lele. Sistem integumen pada amfibi, di mana ada dua, yaitu struktur anatomi dan fungsi. Struktur anatominya yaitu
pada umumnya amfibi memiliki kulit yang selalu basah, tipis, dan mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian hal ini terkait dengan kemampuan respirasi yang dimiliki oleh amfibi. Di dalam kulit amfibi terdapat banyak kelenjar sekretori. Nah, untuk fungsi, diana sebagai bentuk pertahanan dari predator bersifat antibiotik serta berperan dalam osmoregulasi dan transfer ion pada bagian epitelium. Kemudian seperti yang bisa dilihat di kulit amfibi ya, di situ ada dua, yaitu mucus gland dan duct, di mana ada 3 lapisan, yaitu epidermis. Kemudian derivat sistem integumen pada amfibi. Derivat pada sistem integumen amfibi itu pertama, lapisan epidermis. Pada bagian epidermis tersusun atas sel epitel berbagai bentuk yang di dalamnya terdapat pigmen warna. Amfibi terkandung mengalami perubahan warna kulit. Hal ini dikarenakan oleh faktor eksternal, yaitu suhu, sedangkan faktor internal berupa hormon dan saraf. Kemudian pada lapisan epidermis, jaringan dermis yang terdapat pada amfibi mengandung jaringan ikat. Salah satunya adalah kolagen yang dapat menentukan ketebalan kulit pada amfibi dari ordo Anura atau tidak berekor, yaitu Dutapiranus melanocytus atau kodo yang memiliki kulit lebih tebal dari Colanolabelliata kata. Selanjutnya, kelenjar pada amfibia. Amfibia memiliki dua macam kelenjar, yaitu kelenjar mukus dan serosa. Kelenjar mukus berbentuk bulat kecil dan mengekresikan asam sulfat glikoptein. Kelenjar ini tersebar lebih banyak dibandingkan kelenjar seros. Yang kedua, kelenjar serosa berbentuk oval dan besar. Kelenjar ini biasanya disebut kelenjar beracun. Hal ini dikarenakan karena serosa menghasilkan racun. Sistem integumen pada reptilia. Pada sistem integumen pada reptilia ini mempunyai integumen yang umumnya tidak mengandung kelenjar keringat, dan tubuh kelompok reptil ini ditutupi oleh sisik yang berbentuk perisai. Reptil memiliki kulit yang kering dan permeabilitas yang rendah terhadap air. Semua reptil memiliki karakter kulit bersisik yang membedakannya dengan kelas mamalia dan aves. Selanjutnya, derivat sistem integumen pada reptil. Derivat integumen pada reptil berupa sisik dan cakar yang berbentuk lapisan epidermis pada integumen. Bentuknya terbentuk awal dari dermis yang diselubungi oleh bahan-bahan epidermis. Yang kedua, melalui proses chorkinasi, diduga bersifat spesifik, yang artinya tiap spesies berbeda tipenya. Sistem integumen pada aves. Sistem anatomi dan fungsinya. Sistem anatomi kulit aves biasanya berwarna merah muda, agak kebiruan, tipis, dan juga elastis. Kulit aves tidak memiliki kelenjar keringat. Kemudian kulit pada burung lebih banyak berperan dalam osmoregulasi pertumbuhan integumen, dan area kulit telanjang berfungsi dalam banyak kasus, diantaranya sebagai sinyal visual untuk perilaku sosial atau seksual. Kemudian
Tubuh apes sebagian besar ditutupi oleh bulu halus yang disebut petrille. Berdasarkan anatominya, bulu-bulu tersebut dibagi menjadi plumae atau kontur feeder. Bulu dasar membentuk tubuh, plumulae atau down feather, bulu lembut, rambut dan lunak mirip kapas. Kemudian menurut letaknya bulu digolongkan menjadi tectrices berada di seluruh tubuh. Rectrices bulu ekor yang berfungsi sebagai kemudi. Kemudian sistem integumen pada mamalia, yaitu mamalia memiliki rambut yang membedakannya dengan setiap kelas vertebrata menurut Sperman 173. Kemudian epidermis pada mamalia tersusun atas keratin termasuk melanosit dan sel Langerhans. Struktur kulit pada mamalia terdiri atas 3 bagian, yaitu epidermis yang merupakan lapisan luar, dermis merupakan lapisan di bawah. Epidermis terdapat sel saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan pembuluh darah, serta hipodermis atau lapisan lemak. Derivat sistem integumen pada mamalia. Derivat pada sistem integumen mamalia itu lapisan epidermis atau subkuntan mengandung lemak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan pencegah guncangan pada hewan. Sebagian besar hewan mamalia tidak memiliki jaringan subkuntan sehingga digantikan oleh rambut sekujur tubuhnya. Kemudian lapisan dermis merupakan lapisan yang tersusun atas sel-sel fibroblast sehingga membuat bagian ini elastis. Pada bagian ini terdapat kelenjar sebasea yang menghasilkan minyak kulit atau sebum sebagai pelumas dan pencegah masuknya bakteri.